Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya Wahyu Talent. Kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara menyekir klep motor sepeda motor, khususnya di sini jenisnya motor vario. Yang pertama kita akan melepas klepnya terlebih dahulu. Cara melepasnya, kita ganjal bawahnya seperti ini. Nah, lalu ini kita pukul untuk melepas sepi klepnya seperti ini. Nah, gunakan waktu mukul nih pakai yang sistemnya terkurung, jadi sepi kuku klepnya tidak mental. Nah, ini seperti ini. Ini sepi kuku klepnya seperti ini. Dia pakainya 2 buah seperti ini. Oke. Lalu kita akan lepas klepnya. Nah, ternyata klepnya di sini arangnya sudah banyak sekali. Lalu kita akan bersihkan arangnya terlebih dahulu. Ini arang-arang dari sisa pembakaran sampai dia seperti ini. Setelah bersih arangnya, kita akan sekalian bersihkan yang di lubangnya. Kita bersihkan arang-arangnya supaya dia hilang arang-arangnya. Oke, setelah kita bersihkan seperti ini, tahap berikutnya kita sebelum nyekir nih kita lepas silnya nih. Ini silnya juga sudah mati nih, nanti kita akan tukar sil dengan sil klep yang baru. Kita akan bersihkan dengan angin terlebih dahulu supaya bersih. Oke, sahabat YouTube, itu di sini kita letak seperti ini. Lalu di sini sudah ada ampril. Ampril ini guna bahan untuk menyekir klep. Lalu di sini kita kasih amprilnya. Kalau sekedar bocor merembes seperti ini, cukup menggunakan ampril yang halus, tidak harus pakai yang kasar. Ini setelah kita kasih ampril seperti ini, lebih bagus lagi nanti kita kasih oli. Lalu kita basahin oli terlebih dahulu. Seperti ini, supaya ampril nanti fokus terkumpul di payung klepnya ini. Lalu kita pasang, kita masukkan. Setelah itu cari selang seperti ini. Ini cuman alat sederhana, gunakan obeng, lalu tancepin. Setelah itu ini kita tancepin di sini. Nah, seperti ini. Oke, jadi dia bisa gerak maju naik turun. Setelah itu langsung kita akan sekir. Jadi cara nyekirnya cukup pakai tangan seperti ini. Jadi saat kita narik seperti ini dia naik. Jadi saat kita tekan dia berputar. Karena saya lebih paham menyekir klep menggunakan tangan daripada menggunakan bor, karena hasilnya lebih maksimal yang sistem tangan. Nah, lalu perhatikan tandanya dia termakan atau seperti teramplas, dia bunyi seperti ini. Nah, apabila diputar seperti ini bunyinya licin halus saja, tidak ada bunyi serak 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 seperti itu, tandanya itu mungkin sudah mulai licin. Nah, kita sekir terus seperti ini sampai nanti setelah rasanya agak lama, kita akan tes lagi. Kita tes dengan bensin atau pertalite, masih ngetes bocor atau tidaknya. Jadi kalau sudah terbiasa ini bisa kita tambah kecepatan seperti ini, atau kita cukup santai seperti ini. Cara nyekir seperti ini, berapa lama harus kita sekir
dia tidak ada patokan untuk berapa lamanya. Jadi pastikan saat kita nyekir seperti ini nanti sudah terasa licin atau seperti sudah tidak terasa teramplas lagi, sudah pokoknya terasanya licin, itu bisa juga menandakan dia sudah rata. Nanti langsung kita akan tes. Rasanya juga sudah mulai setengah agak licin, jadi kita akan memastikannya seperti ini. Kita ngetes. Nah, kita sudahi, lalu kita akan cabut seperti ini. Nah, setelah cabut kita akan keluarkan. Setelah ini kita cuci lagi. Nah, setelah kita skir pertama dia udah mulai nampak mengkilap licin, langsung kita akan tes masih bocor atau tidak. Kita bersihkan juga supaya hilang dari sisa-sisa amprilnya. Nah, kita bersihkan. Setelah bersih ini kita akan bersihkan, semprot dengan angin, langsung kita akan tes. Oke sahabat top, jadi setelah kita semprot angin sudah terasa kering seperti ini. Nah, ini yang sudah kita skir pertama, dia udah nampak mengkilap putih bersih. Langsung kita akan ngetes. Cara ngetesnya ini cukup kita masukin seperti ini. Setelah itu kita tahan pakai jempol seperti ini. Nah, jadi mungkin bisa kelihatan. Kita tahan seperti ini. Nanti ini kita isi dengan bensin. Kalau di sini masih ada rembesan minyak atau bensin atau pertalite tadi, berarti tandanya masih bocor. Tapi kalau dia sudah kering, berarti tandanya sudah selesai. Nah, di sini langsung saya tes seperti ini. Nah, rasanya sudah agak penuh, kita cek seperti ini. Ternyata di sini masih ada rembesan minyak tadi. Nah, berarti kalau masih ada rembesan, menandakan ini belum rapat atau masih bocor. Jadi cukup kita ulang sekali lagi. Oke. Jadi untuk yang kedua kali seperti yang pertama, karena ini tinggal merembes sedikit, jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup dikit aja. Kita kasih ampril lagi yang paling halus. Kirnya kurang lebih agak semenit 2 menit, paling lama itu sebenarnya nyekir paling 5 menit tuh kalau kondisi klep sangat parah sekali. Oke, setelah kita kasih ampril, lalu kita kasih oli lagi supaya amprilnya ini fokus di payung klepnya. Sampai dia terasa licin, sampai tidak bunyi seperti kesat amplasan. Oke sahabat YouTube, mungkin ini yang kedua ini ada sekitar 2 atau 3 menit, dia sudah sangat terasa licin sekali, bahkan sudah tidak berbunyi serak seperti itu. Nah, lalu kita akan tes lagi masih bocor atau tidak. Ini makin licin, makin bersih, makin mengkilap. Kita akan bersihkan juga yang di sini. Oke, seperti ini hasilnya setelah diskir. Dia licin, mengkilap. Kita akan bersihkan dengan angin terlebih dahulu. Langsung kita akan tes lagi. Jadi pastikan nih posisinya kering seperti ini. Lalu saat kita tes dengan bensin, apabila dia lembab atau ada rembesan, berarti tandanya masih bocor. Oke, langsung kita akan tes. Di sini cukup kita tahan seperti ini. Langsung kita tes isi minyak. Oke, sahabat YouTube, jadi seperti ini hasilnya kering. Apabila dia kering seperti itu, tidak ada rembesan, tandanya sudah tidak bocor. Bahkan di sini bensinnya kita isi penuh. Oke, berarti sudah bagus. Langsung kita akan pasang. Nah, setelah itu kita tes juga yang klep api seperti ini, ada rembesan atau tidak.
Nah, klep api pun di sini tidak ada rembesan bensin, berarti dia tidak bocor. Nah, jadi untuk menyekir klep ini tidak harus kedua-duanya kita sekir, cukup mana yang terjadi kebocoran itu aja yang kita sekir. Nah, jadi tidak harus repot-repot membuka atau menyekir kedua-dua klepnya karena memperpanjang waktu kerja. Lalu cara ngeceknya sama seperti ini, kita ngetes. Nah, ini kita buang bensinnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini permukaannya kering, berarti tandanya klep tidak bocor. Oke, itu tadi yang bisa saya bagikan bagaimana cara menyetel klep dengan alat sederhana, tidak memerlukan waktu lama, cukup sebentar. Cuman dengan selang seperti ini dan obeng. Oke, terima kasih telah nonton video ini. Apabila suka dengan video ini bisa bermanfaat, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.